Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Nafis Nasrul Ulum dari Prodi PAI. Saya dari kelas PAI 2 AIA1. Nah, di sini saya akan mengulas atau menerangkan tentang materi MA SKI yang bertema mengenal peradaban Islam di Safawi. Mengenal peradaban Islam di Safawi. Yang pertama, sejarah berdirinya kerajaan Islam di Safawi. Kerajaan Safawi berawal dari berdirinya Tarekat Safawiyah oleh Syekh Saifuddin Ishaq dari tahun 650 sampai 735 Hijriah atau 1252 sampai 1335 Masehi di Ardabil, Persia atau Iran. Syekh Saifuddin sendiri adalah seorang Sunni, meskipun beliau politisi tapi tidak memiliki ambisi politik dan berkuasa. Beliau lebih memperhatikan dan melindungi orang miskin, dan salah satu misi besar beliau adalah mengislamkan orang-orang Mongol yang beragama Buddha. Sebagai mursyid tarekat, beliau memiliki wakil atau khalifah yang tersebar dari Oxus hingga Teluk Persia, dari Kaukasus hingga Mesir. Nah, tarekat Safawiyah terus berkembang seiring berjalannya zaman hingga muncullah mursyid keempat dari tarekat tersebut yang bernama Syekh Junaid pada tahun 851 Hijriah sampai 1447 Masehi. Nah, sejak di bawah bimbingan Syekh Junaid ini, tarekat Safawiyah berubah haluan dari yang awalnya fokus dan dunia ketasawufan yang sifatnya ukhrawi berubah menjadi aliran agama dengan kecenderungan politik dan kekuasaan yang kuat. Nah, yang kedua ini adalah kemajuan peradaban Islam masa Safawi. Nah, dinasti Safawi ini mengalami kemajuan setelah Raja Safawi yang kelima, Syekh Abbas, naik tahta dari tahun 1588 sampai 1628 Masehi. Nah, langkah-langkah ini yang ditempuh oleh Syekh Abbas dalam rangka memulihkan kerajaan Safawi adalah: yang pertama, melakukan penataan kembali kehidupan politik dan pemantapan administrasi kerajaan Safawi. Nah, yang kedua, melakukan pemusatan pada sistem kekuasaan dan sistem pertanian yang awalnya diserahkan pada pemerintahan gubernur setempat. Nah, yang terakhir ini adalah mengadakan perjanjian damai dengan Turki Utsmani dengan jalan yang menyerahkan wilayah Azerbaijan dan Georgia. Nah, ketiga ini adalah langkah-langkah yang ditempuh oleh Syekh Abbas dalam rangka memulihkan kerajaan Safawi tadi. Nah, ini selanjutnya yang ketiga, kemunduran peradaban Islam masa Safawi. Nah, adapun terkait sebab-sebab kemunduran dan keruntuhan kerajaan Safawi, yaitu yang pertama, kebijakan pemerintahan tentang pemusatan pemerintahan dan ekonomi gagal. Nah, para penerus Syekh Abbas tidak mampu meneruskan sistem pemerintahan dan ekonomi terpusat. Dan selanjutnya yang nomor 2 adalah terjadinya dekadensi moral pada sebagian Raja Safawi. Nah, ini ikut mempercepat proses keruntuhan dinasti Safawi. Nah, yang selanjutnya adalah pasukan gulam atau budak-budak yang dibentuk Syekh Abbas tidak memiliki semangat perjuangan yang tinggi seperti Qizilbash. Yang terakhir adalah semua itu masih ditambah dengan sering terjadinya konflik internal akibat perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana tersebut. Nah, jadi itu semua yang tadi saya bahas adalah materi tentang mengenal peradaban Islam di Safawi pada masa itu yang berdiri kerajaan Islam di Safawi, terus sejarahnya, terus selanjutnya adalah kemajuan peradaban Islam pada masa Safawi tersebut, terus yang ketiga adalah kemunduran peradaban Islam masa Safawi, dan pembagian-pembagian tadi seperti
eh, langkah-langkah yang ditempuh oleh Syekh Abbas dalam rangka memulihkan kerajaan Safawi. Terus ada lagi yaitu sebab-sebab kemunduran dan keruntuhan kerajaan Safawi. Nah, itu tadi semua adalah tentang peradaban Islam di Safawi. Nah, sekian dari saya, banyak kesalahan mohon dimaafkan, dan apabila ada yang tidak pas dengan kata-kata saya tadi, tolong dibenarkan di komentar bawah. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.